Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsun al-an? Darsun al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu sejarah tentang kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, manusia yang wajib kita cintai dan kita sangat harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti, panutan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis, dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada pembahasan yang baru tentunya, yaitu rahasia di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat pertama tumbuh kembangnya Islam. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga telah sama-sama mempelajari bahwa untuk dapat mengetahui hikmah di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat pertama tumbuh kembangnya Islam, maka hendaknya kita harus memiliki gambaran lengkap. Yang pertama, gambaran tentang khasa'is al-Arab wa tiba'ahum, keistimewaan bangsa Arab saat itu dan watak tabiat mereka. Ini gambaran pertama. Kemudian gambaran kedua yang harus kita ketahui, yang harus kita hadirkan juga adalah tempat Jazirah Arab tersebut ditinjau dari letak geografisnya. Kemudian posisi Jazirah Arab saat itu dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sekelilingnya. Kemudian kita juga harus memiliki gambaran lengkap tentang umat-umat yang hidup di sekeliling bangsa Arab saat itu, di sekeliling Jazirah Arab. Gambaran tentang apa? Tentang watak tabiat mereka, tentang adat istiadat mereka, tentang keistimewaan mereka, tentang kebudayaan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau gambaran-gambaran ini kita hadirkan dan betul-betul kita pelajari, kita dapatkan gambaran yang utuh, gambaran yang sempurna, maka saat itu kita akan dapat menyimpulkan hikmah yang sangat jelas sekali di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat pertama tumbuh kembangnya Islam. Kemudian pada pertemuan lalu juga kita telah mendapatkan beberapa maklumat bahwasanya alam dunia pada saat itu, yakni sebelum Islam masuk, itu dipimpin oleh dua negara yang adidaya saat itu, yang adidaya superpower saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Kemudian ada satu level di belakang Persia dan Romawi adalah Yunani dan Hindu, Romawi dan India. Kemudian kita juga sudah mempelajari seperti apa sih Persia itu.
pada saat itu, pada saat sebelum Islam masuk. Persia saat itu adalah gambaran untuk tempat berkumpulnya kekacauan agama, falsafat, atau ajaran-ajaran yang saling bertentangan satu sama lain, saling bentrok satu sama lain, saling bergaduh satu sama lain. Di antara gambaran kekacauan tersebut adalah mereka memeluk agama, atau sebagian daripada mereka memeluk agama yang disebut dengan Zaradishtiyah, atau kita biasa kenal dengan Zoroaster. Yang kebetulan saat itu Zaradishtiyah ini menjadi agama yang dipeluk oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di Persia sana, oleh para penguasa yang ada di Persia sana. Apa sih falsafah atau ajaran dari agama Zaradishtiyah ini, Zoroaster ini? Di antaranya ajaran yang ada dalam agama atau keyakinan ini adalah mengutamakan menikahi ibunya sendiri, putrinya sendiri, saudari perempuannya sendiri lebih daripada orang lain. Lihat, ini secara akhlak tentunya terjadi penyimpangan yang luar biasa, sangat bertentangan dengan akhlak. Dan pada pertemuan lalu kami juga sudah menjelaskan bahasanya Zaradishtiyah ini adalah agama yang bertauhid, menauhidkan Tuhan, walaupun pada akhirnya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan ketauhidan itu sendiri. Mereka menyembah api dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mengatakan ada dua simbol atau dua Tuhan, ada Tuhan cahaya dan kegelapan dan seterusnya. Atau dua unsur, ada cahaya dan kegelapan. Baik, ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga kita sudah mempelajari bahwasanya di Persia sana saat itu, saat Islam belum masuk, ada namanya falsafah Mazdakiyah. Ya, satu falsafat, ini bukan agama tentunya, yang terkenal dengan falsafah ibahiyah, dengan ajaran yang memperbolehkan segala sesuatu. Di antara yang terkenal, mereka memperbolehkan wanita dan harta agar dimiliki bersama-sama. Tidak ada yang memiliki secara khusus, tidak. Ini kekacauan-kekacauan yang saat itu terjadi di Persia sana, kekacauan dalam beragama, agama yang satu dengan yang lain saling bertentangan, ajaran yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Adapun Romawi, kita juga telah sama-sama mempelajari tentunya Romawi pada saat itu, saat sebelum Islam datang, Romawi ini betul-betul dikuasai oleh semangat penjajahan, tenggelam dalam perselisihan atau perseteruan agama juga, baik di internal ataupun antara mereka dengan Nasrani yang ada di Syam dan Mesir sana. Kemudian agama ini atau negara ini, negara adidaya ini lebih mengandalkan kepada kekuatan militer mereka. Betul-betul dalam hal penjajahan mereka seperti berpetualang. Menjajah lagi. Ada di antara tujuannya adalah untuk mengembangkan agama yang mereka peluk saat itu, yaitu Nasrani. Tapi bukan dikembangkan, disebarkan dengan baik, tidak. Tapi agama Nasrani pun mereka permainkan, mereka tunggangi demi kepentingan kekuasaan mereka. Lihat bagaimana hancurnya Romawi saat itu. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan baca teksnya. Qala al-musannif al-imam al-syahid al-Buti rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi
wa amaddana bi asrari wa a'ada 'alaina min barakati amin ila an qala wa lam takun hadhihi ad-daulatu fil waqti nafsihi aqall hilalan min daulatil Furs. Dan tidaklah negara ini, bangsa ini tidak lebih baik daripada negara Persia. Artinya parah, sama-sama parah dalam hal ini. Faqad kanat tasuduha, dari sisi akhlak tentunya. Faqad kanat tasuduha hayatut tabadzul Allah wal inhitat wal zulm al iqtisadi min jarra'i kathratil itawat wa mudha'afatid daraib. Mereka ini dikuasai betul-betul oleh kehidupan yang penuh kezaliman, penuh kekejian. Di antara kezaliman tersebut, negara ini betul-betul saat itu memaksakan warganya, masyarakatnya untuk membayar upeti pajak yang begitu besar. Dan ini sangat mengerikan. Kezaliman dari sisi ekonomi ini lebih parah dan sangat parah saat itu. Ini gambaran daripada Romawi. Ini gambaran daripada Romawi. Jadi kalau kita simpulkan, Romawi saat itu dari sisi agama mereka dalam perselisihan yang sangat kuat. Dari sisi akhlak mereka juga hancur. Kemudian dari sisi yang lain, mereka ini adalah negara yang mengandalkan kekuatan mereka ini agama yang mengandalkan kekuatan askariyah, militer, untuk menjajah dengan menggunakan diantara yang mereka tunggangi dalam penjajahan adalah dengan dalih menyebarkan agama Nasrani, padahal tidak, mereka menunggangi agama Nasrani saat itu untuk kepentingan mereka. Baik, kita lanjutkan. Wa ammal Yunan, adapun Yunani. Nah, kita sudah mengetahui keadaan dua negara, dua bangsa yang saat itu adalah negara adidaya yang menguasai dunia, yang menguasai peradaban dunia, menguasai kebudayaan dunia saat itu, yaitu yang pertama Persia dan kedua Romawi. Ya. Nah, kemudian ada satu level di bawah mereka, yaitu Yunani. Seperti apa Yunani ini? Ammal Yunan faqad kanat ghariqatan fi husat min khurafatiha. Allah. Wa asatiriha al-kalamiyah allati muniyat biha duna an tarqa minha ila thamratin aw natijatin mufidah. Gambaran Yunani itu, mereka tenggelam betul-betul di dalam kegilaan. Sudah tenggelam dalam kegilaan tadi. Jadi tenggelam dan gila betul-betul dalam hal khurafat. Dan asatir al-kalamiyah. Jadi asatir ini cerita-cerita dulu yang sudah berlalu. Ini mereka ini senangnya begitu. Yunani itu gambarannya ya seperti yang kita tahu, dewa ini, dewa itu, setiap ini semuanya dewa. Dewa ini simbolnya pun mengerikan dan memalukan. Itu mereka, Yunani. Jadi sudah khurafat, khayalan, tanpa ada faidah di belakang itu. Ini mereka hanya ribut masalah itu saja sudah. Negara ini dikuasai oleh ini. Dikuasai oleh khurafat. Ya. Baik. Wa amal Hind, dan adapun Hindus saat itu, faqad kanat kama qala 'ala al-Ustadz Abdul Hasan An-Nadawi. Hindia itu dulu seperti apa yang diungkapkan oleh Ustadz Abu Hasan An-Nadawi. Apa? Seperti apa? Innahu qad ittafaqat kalimatul muallifina fi tarikhiha anna hatta dwariha diyanatan wa khuluqa wa ijtima'an dhalika al-ahadu alladhi yabtadi'u min mustahallil qarni as-sadis 'ashar miladi faqad sahamatil Hind ma'a jaratiha wa syaqiqatiha fi at-tadahhur al-akhlaqi wal ijtima'i. Allah. Beliau mengatakan sepakat para mu'arrikhun, para ahli sejarah,
sepakat bahwasanya paling rendah perputaran atau paling rendah masa di mana agama paling rendah, paling hancur, akhlak paling hancur, kemudian sosial juga paling hancur. Kapan? Masa di mana itu dimulai dari permulaan abad ke-16 miladiyah Masehi. Maka India saat itu sama dengan tetangga-tetangganya, sama dengan saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya, itu sama-sama ngawur dalam hal akhlak, sama-sama nyungsep, sama-sama hancur dalam hal akhlak. Jadi nggak ada akhlak lagi, sudah rusak semuanya. Sekarang kita sudah dapat gambaran bagaimana bangsa-bangsa atau negara-negara yang saat itu ada di dunia yang ada di sekitaran Jazirah Arab. Jadi selain daripada bangsa Arab ini loh gambarannya. Mulai dari Persia, kemudian Romawi, kemudian Yunani, kemudian Hind. Ini gambarannya. Kesimpulannya semuanya rusak. Semuanya hancur. Dari sisi agama, dari sisi akhlak, semuanya rusak dan hancur. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, kita lanjutkan. Kalian hendaknya menulis poin-poin penting perbedaan antara negara-negara atau bangsa-bangsa yang saat itu mengelilingi Jazirah Arab. Dan juga persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Kita review ulang bahwasanya persamaan atau perbedaan terlebih dahulu Persia, Romawi, Yunani, dan Hindia. Persia seperti yang sama-sama kita ketahui adalah tempat yang subur untuk perkelahian agama, untuk perselisihan agama, untuk kehancuran agama, dan ajaran-ajaran keyakinan-keyakinan yang ada di dalamnya saling bertentangan satu sama lain. Di antaranya adalah Zaradushtiyah dan Mazdakiyah. Ini adalah Persia. Di antara ajaran Zaradushtiyah apa? Mengutamakan menikahi ibu atau putri atau saudarinya sendiri. Mazdakiyah adalah falsafah ibahiyah, ajaran ibahiyah yang tentunya memperbolehkan wanita dan harta untuk dikuasai, dimiliki bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah Romawi. Ingat Romawi, ingatlah saat itu Romawi adalah negara yang mengandalkan kekuatan militernya untuk menjajah di sana sini, bahkan penjajahan bagi mereka sama dengan petualangan. Tentunya dalih penjajahan yang mereka lakukan untuk mengembangkan agama Masehi, agama Nasrani, tapi pun bukan tulus untuk dikembangkan, tidak. Tapi mereka menunggangi agama tersebut sebagai alat dan mereka permainkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan tujuan mereka, keinginan mereka, sesuai dengan syahwat mereka. Dibayangkan, ini gambaran daripada Romawi. Adapun urusan akhlak Romawi juga sama. Romawi tidak kalah parahnya daripada yang lain, tidak kalah parah daripada Persia. Kemudian yang ketiga adalah Yunani. Ingat, kalau ingat Yunani, mereka ghariq fi hawasat. Mereka tenggelam dalam kegilaan, keranjingan betul-betul. Fi hawasat. Dari apa? Khurafat. Khurafat adalah perkara keyakinan yang tidak berdasar sama sekali. Asatir adalah mitos-mitos itu. Al-kalamiyah yang juga tidak berdasar, yang tidak memiliki faidah sama sekali dan tidak membuahkan hasil, bahasa kita nyebut. Ingat Yunani, ingat aja sudah itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah India. Sama, India juga mengalami kerusakan dalam hal agama, kerusakan dalam hal
akhlak. Baik, kita lanjutkan. Ini perbedaannya. Hadza, ini kita akan membahas persamaannya. Hadza, ini semua wa yanbaghi an na'lam, dan wajib kita ketahui anal qadr al-mushtarak alladhi awqa'a hadhihi al-umam al-mukhtalifata fi ma waqa'at fihi min inhilal wa idtirab wa shaqa' innama huwa al-hadarah wal madaniyah allatan taquman ala asasi min al-qiyam al-madiyah wahdaha. Baik. Sekarang persamaan antara 4 bangsa, 4 negara ini. 4 negara ini. Ini kita lihat dari sisi kesamaannya, al-qadr al-mushtarak, sisi kesamaannya. Kesamaan kenapa mereka sama-sama hancur, sama-sama parah, sama-sama tidak stabil, sama-sama tidak ada kesejahteraan, tidak ada kebahagiaan di negara mereka masing-masing. Kenapa? Sebabnya adalah hadarah, kebudayaan madaniyah, peradaban, kebudayaan dan peradaban yang berdiri atas dasar nilai-nilai materi semata. Oh, lihat. Jadi mereka punya betul, mereka maju dalam hal kebudayaan, iya, dalam hal peradaban, iya, kita akui itu. Bangsa Arab dalam hal ini masih sangat terbelakang, iya. Tapi perlu diingat bahwasanya kenapa mereka bisa hancur seperti itu, agama hancur, akhlak hancur, kemudian juga ekonomi juga hancur, kezaliman terjadi di mana-mana, kerusakan terjadi di mana-mana. Perhatikan bahwasanya kesamaannya antara 4 negara ini adalah adanya kebudayaan atau majunya kebudayaan dan peradaban, yang mana kebudayaan dan peradaban tersebut dibangun di atas dasar nilai-nilai materi semata. Di atas nilai-nilai materi semata. Duna, beliau mengatakan di sini, lihat. An yakuna thammata mathalun a'la yaqudu hadhil hadarata wal madaniyata fi sabilil mustaqim as-sahih. Tanpa ada potret ideal, tanpa ada pemimpin yang ideal, maksudnya uswatun hasanah dalam hal ini, yang membimbing umat, membimbing kebudayaan, membimbing peradaban di jalan yang benar. Bayangkan. Jadi simpelnya begini, kalau ada kebudayaan yang maju, ada peradaban yang maju betul-betul maju, dan peradaban kebudayaan tersebut dibangun di atas materi semata, maka perhatikan, kehancuran pasti terjadi di mana-mana. Agama akan dijadikan permainan, tidak akan dianggap lagi, akan dimain-mainkan. Akhlak tidak akan diperdulikan sama sekali. Kezaliman dalam hal ekonomi juga akan terjadi, perhatikan. Itu sebabnya. Kenapa mereka bisa hancur? Itu sebabnya. Karena mereka merusak seperti itu sebabnya. Lihat. Jadi bersandar kepada materi semata, nilai-nilai materi semata akan mengakibatkan kehancuran bernegara. Dalam bernegara akan mengakibatkan kerusakan dan seterusnya. Kalian boleh ingat bahasanya tidak ada satu negara pun yang maju dalam hal kebudayaannya, teknologinya, peradabannya, kemudian kemajuannya ini tidak diiringi dengan nilai-nilai rohani, bimbingan dari Allah, bimbingan dari seorang Rasul, maka ketahuilah kehancuran, kerusakan akan terjadi dalam semua sisi kehidupan negara tersebut. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Cukup sekian insyaallah, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.